bertemu dengan saya. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai proses pengurusan jenazah. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ros aja. Oke. Ibu Ros sudah berapa lama menjadi pengurus jenazah selama ini? 17 tahun ada. 17 tahun. Berarti pengalamannya sudah banyak ya, Bu? Alhamdulillah. Kedua, kalau ada yang meninggal itu biasanya orang jenazahnya sudah di rumah atau di rumah sakit biasanya? Dua-duanya ada. Dua-duanya ya? Ada. Yang ketiga, sudah berapa kali sih Ibu nyaksiin orang yang lagi sakaratul maut? Banyak. Dan beda-beda loh. Iya. Orang yang menghadapi sakaratul maut itu ada yang mudah dan ada yang sulit dan sangat sulit. Seperti itu. Berarti gantung amal dan ibadahnya mungkin ya. Insya Allah seperti itu. Sesuai dengan lisannya masing-masing ketika hidupnya di dunia. Oh iya sih benar. Karena semua langkah kaki kita, ucapan kita, tangan kita itu digunakan di dunia ini untuk apa? Contoh, kalau orang yang berilmu diambil dari dalam tepung. Pelan sekali kita ambil. Malaikat itu sayang sepertinya kalau mau mengambil ruhnya itu. Karena banyak ilmunya. Ilmunya itu bermanfaat untuk orang banyak yang pernah saya saksikan. Tetapi ketika manusia sering berbuat maksiat dan tidak pernah tobat, sakaratulnya juga subhanallah, Allah Maha Suci ya. Sesuai apa yang dikerjakannya, yaitu pula yang akan didapat ketika sakaratul mautnya. Apa yang dimaksud dengan sakaratul maut menurut Ibu? Sakaratul maut adalah ketika Allah akan mengambil ruh orang itu. Ada proses yang harus dihadapi oleh orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu manusia diperlihatkan gitu, diperlihatkan apa yang mereka kerjakan, dan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut itu menurut guru saya yang saya teladani ilmunya adalah orang yang ketika sakaratul maut diberikan minum, tetapi dia tidak sadar bahwa yang memberikan minum itu siapa. Bukan dari orang-orang yang mengeluarkan nur atau cahaya. Karena dia merasa haus, dia minum. Tapi tidak tahunya itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, diberikan oleh mungkin sejenis orang-orang yang berbentuk manusia tetapi tidak tahu itu setan. Tapi ketika dia sadar ada orang yang membawakan air, itu adalah ketika itu amal perbuatannya yang baik. Dia itu dalam keadaan sadar walaupun menghadapi sakaratul maut, dan ketika tahu bahwa itu adalah bentuk dari amal dia yang baik, insya Allah sakaratulnya akan dimudahkan, sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, saya dapat dari guru saya. Seperti itu. Kebetulan boleh saya tahu nggak gurunya siapa? Guru saya Bapak Kiai Haji Dr. Andes Endang Darwis. Gitu. Jadi sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah segala bentuk perbuatan kita yang baik dan yang tidak baik. Orang-orang yang pernah kita tolong, orang-orang yang baik akan menjelma, akan memberikan apa yang kita telah lakukan yang baik-baik. Tapi kalau kita di dunia tidak pernah bertobat, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, akan diperlihatkan kembali. Gitu. Ketika sakaratul maut itu banyak semua yang diperlihatkan. Selanjutnya, apa tanda-tanda orang sebelum sakaratul maut, sebelum dan sesudah sakaratul maut? Ada yang mengatakan bahwa sebelum 40 hari kita menghadapi sakaratul maut itu ada yang merasakan seperti sudah kehilangan gairah untuk mengerjakan apa-apa. Ada semua sesuai dengan perbuatan amal baik dan buruknya. Sudah mengarah
bahwa mungkin dia sebentar lagi sepertinya umur saya tidak panjang. Ada itu bagi orang yang baik merasa seperti itu. Tapi kita tidak tahu juga sakaratul maut itu hanya Allah yang tahu prediksinya. Tiba-tiba kita lagi sehat, lagi masak, tahu-tahu meninggal. Tuh, itu kan berarti sakaratul mautnya nggak ada 40 hari. Hari itu juga. Kemudian ada yang sakit dulu gitu. Ada proses-prosesnya. Selanjutnya untuk soal nomor 6 akan dibacakan oleh rekan saya Najwa. Pertanyaan nomor 6, apa yang dilakukan ketika menyaksikan orang yang sakaratul maut? Gantung ya. Kebetulan saya sering untuk keluarga saya, kawan-kawan saya, ketika saya ada keluarga yang sedang menghadapi sakaratul maut. Saya berikan contoh yang baik aja ya. Nanti yang tidak baiknya nanti. Yang baiknya itu ketika saya menyaksikan sakaratulnya guru saya, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Endang Darwis, yang sangat luar biasa. Saya datang ke sana, beliau tetap masih dalam keadaan berzikir, tetap melantunkan ayat-ayat suci Allah. Saya datang ke sana, saya pun memberi salam, saya berbicara dengan beliau. Beliau bilang duduk. Saya duduk di kakinya, di sebelah kakinya. Beliau minta saya untuk mengambil air. Saya bilang sama beliau, baik Pak, kalau boleh saya mengaji, saya baca Al-Quran. Karena kita sudah dipesan oleh beliau, ketika orang menghadapi sakaratul maut, bacalah Al-Quran surat ke-13, surat Al-A'raf. Kita baru baca 15 ayat, tahu-tahu beliau sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Tidak gelisah sama sekali. Beliau benar-benar menghadapi sakaratul maut. Ternyata orang berilmu, Allah pun memudahkan jalan sakaratul mautnya. Subhanallah. Ini cerita yang sangat benar ya dari saya, karena saya menghadapi sendiri. Saya sebagai muridnya. Ya. Ketika itu juga saya pernah menyaksikan orang yang menghadapi sakaratul maut sebegitu susahnya. Sampai dari pagi, ketemu pagi lagi, ketemu malam, baru Allah ambil. Tapi kita melihatnya pun sudah tidak tega ya. Mungkin dengan sakaratul mautnya yang agak susah, Allah ampunkan dosanya juga. Seperti itu. Beda kalau yang sakaratul maut itu lebih susah. Ada yang matanya melotot ke atas, tapi sambil napas. Ada yang napasnya juga seperti orang yang sudah kelelahan. Ada yang tangannya sampai memegang-megang apa sampai keras. Ya itu semuanya tergantung amal perbuatannya ya. Di dalam menghadapi sakaratul maut. Yang baik dan yang tidak hanya Allah yang tahu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara menghadapi orang yang sakaratul maut dan ketika baru meninggal? Hal yang kita harus lakukan adalah satu, sama-sama kita bersihkan kemaluannya, kemudian bajunya pun kita gunting. Tidak boleh kayak seperti orang yang hidup dibuka dari atas kepala ya. Caranya adalah kita rapikan dulu, kita bukakan bajunya dengan cara digunting. Setelah itu diluruskan kakinya. Kadang kan orang sakaratul maut itu beda-beda. Ada yang kakinya terangkat, bukan terangkat ke atas ya, tapi agak ketarik gitu. Karena pada saat ruh diambil oleh Allah itu, si jenazah ini yang sudah berbentuk jasadnya aja itu merasakan sakit yang luar biasa. Ikannya juga kita harus pelan-pelan. Iya, karena sakit yang luar biasa. Mungkin puluhan atau ratusan atau jutaan penyakit yang ada di dunia, jadi satu itu sakitnya di situ. Ya, sakitnya luar biasa. Harus dengan lembut. Pertanyaan selanjutnya, gimana Ibu menjaga ketenangan hati dan mental saat menghadapi jenazah? Dengan kita menghadapi dan melihat orang yang sakaratul maut,
insya Allah itu menjadi penasehat buat diri kita yang masih hidup. Karena apa? Ternyata nanti pun kita akan seperti itu, akan menghadapi juga sakaratul maut itu, walaupun dengan jarak waktu entah yang secepatnya, entah yang lama, entah kapan, tapi tetap akan menghadapi. Disitulah kita akan sadar pada diri kita sendiri. Kenapa dikatakan nasihat? Ya Allah, nanti pun aku mungkin seperti itu. Kalau bisa kita minta sama Allah nih, beri kami saat menghadapi sakaratul maut itu dengan kemudahan-Mu, dengan yang lebih mudah, dengan petunjuk-Mu. Karena di dunia ini hidupnya sementara. Yang kekal adalah di sana, di akhirat. Nah, seperti itu. Perlakukan jenazah yang sudah selesai dari sakaratul mautnya itu dengan lebih baik, dengan kelembutan, dengan doa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagian mana menurut Ibu yang sulit dalam memproses mengurus jenazah, kayak yang kecelakaan atau yang kayak gimana gitu, Bu? Kalau orang kecelakaan kan banyak ya macamnya. Mungkin ada yang luka-lukanya dagingnya sudah keluar, darah yang mengalir, gitu ya. Insya Allah kita sering. Yang pernah juga, mohon maaf, jenazah yang sangat luar biasa juga pernah. Tapi itu adalah rahasia si jenazah. Kita tidak boleh membukanya. Tapi kita menanganinya dengan izin Allah tentunya. Karena setiap kita memandikan jenazah itu, kita selalu berbicara hati kita dengan Allah. Karena saya selalu berdoa, ya Allah, Kau hadapkan aku di depan jenazah yang seperti ini. Kita tidak punya kekuatan dan tidak punya daya upaya tanpa pertolongan Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam menjalankan fardu kifayah ini kepada almarhum atau almarhumah jenazah ini. Berikan saya kemudahan dan berikan petunjuknya. Tapi ya alhamdulillah, yang berdarah pun kita udah, karena kita sudah belajar dari kedokterannya untuk tata cara pemulasaran jenazah ini. Dari dokter kita sudah disiapkan. Terus dari segi agama ya kita berdoa kepada Allah gitu. Selama ini sih sering kayak gitu. Cara penanganannya ya untuk yang berdarah kita udah siap kapas, kain kasa, terus perban, kita sudah siap. Terus juga ada juga kayak semacam plastik yang untuk membalut luka juga kita ada, supaya nanti tidak menetes ke dalam kain kapannya. Jadi kita ada, dari segi kedokteran kita pernah belajar, pernah diajari juga gitu. Karena kita pelatihan kita sudah bersertifikat. Sampai yang diabetes, yang kakinya diamputasi, kakinya sudah dimakamkan, kita harus gali ketika itu, masukkan ke dalam tempat. Kemudian ketika ini kan jenazahnya dibawa ke daerah Jawa, kita taruh dalam kendipnya kita bungkus, kita letakkan di sisi kakinya. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran dan hikmah apa yang Ibu dapati dari pekerjaan ini? Ini pertanyaan terakhir. Pelajarannya adalah buat saya, ternyata hidup di dunia ini kita akhirnya akan seperti itu. Janganlah berbangga hati dengan kekayaan harta kita, harta yang banyak, semua tercukupi di dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.